Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, shalom, selamat sore rekan-rekan teman-teman dari GBS Haleluya Palur. Mari kita akan mengadakan ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita ibadah, untuk biar Tuhan menyertai kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya ibadah online sore hari ini Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau yang sangat baik, Engkau yang sangat mulia Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan, lindungi kami semua. Engkau juga memberkati Bapak Gembala kita yang akan membawakan firman darimu Tuhan. Kiranya Engkau memeteraikan iman tersebut ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Dan marilah kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Yesus Allah kita yang ajaib. Sungguh jalan-Mu tak terselami atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang limpah atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami. Ini saatnya Tuhan kami berikan hati kami bagi Engkau. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk kami memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Bila sore hari ini Tuhan hati-Mu disenangkan atas pujian dan penyembahan kami. Ini setiap kami Tuhan, setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan. Terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sungguh-sungguh lagi kita menyatakan bagi Yesus kita dengan hati kita mau pujikan pujian. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar, heran dan besar
bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata dalam setiap hidup kami, nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih buat karyamu Tuhan, buat kasih-Mu, buat kehadiran-Mu dalam kami mau naikkan syukur, naikkan sembah kami kepadamu, Allah kekuatan kami, Allah penghibur kami, Allah penyembuh bagi kami. Naikkan syukur-Mu, Yesus baik, teramat baik, untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, Engkaulah kami, layak dipuji, layak disembah, hanya Kau Tuhan, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami bersuka karena Engkau. Kami mau naikkan segala sukacita dan syukur kami karena Engkau Allah yang sangat baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita mau rayakan kemenangan kita. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Serukan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus baik, sungguh baik, rahmat baik. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita bagi Dia. Kita mau buka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan. Ini siap kami Tuhan, terima kasih Tuhan buat sukacita yang limpah atas kami. Kami mau siapkan Tuhan hati kami. Kami mau siapkan bejana kami Tuhan untuk Kau isi limpah dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk turut apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi. Sekarang ini kita hidup di zaman new normal, kita harus mematuhi 5M. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore jemaat yang mengikuti ibadah online. Selamat sore sahabat yang masih mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur di dalam negeri, di luar negeri. Sore hari ini mari kita satukan hati. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Buka hati agar firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah ini Kau berikan kepada kami semangat untuk menikmati berkat-Mu. Hati kami telah kami buka, biar Roh-Mu yang bekerja untuk kami. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang akan menaburkan firman-Mu yang akan menjadikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dunia masih dihantui dengan COVID-19. Semua manusia seperti dikejar hantu. Terus menerus dibayangi dengan ketakutan. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Mari kita belajar dari satu tema, memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan. Di tengah semua orang takut, ada kesempatan yang perlu kita lihat dan kita berdayakan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Allah telah melengkapi manusia yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus dengan kuasa yang tak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus. Tuhan memanggil kita agar kita menjadi saksinya. Dan selama tugas menjadi saksi itu kita lakukan, kuasa itu akan melekat pada kita. Salah satu bukti, Petrus dan Yohanes yang pada waktu itu akan beribadah, sampai di pintu gerbang elok dia melihat seorang yang lumpuh. Lalu Petrus menundukkan kepalanya dan dia berkata, emas perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Saat itu orang yang lumpuh sejak lahir itu dapat berjalan. Beritanya viral. Kalau sekarang ini namanya beritanya viral. Di mana-mana diberitakan bahwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, akibat dari viralnya berita itu bukan pujian yang diterima Bapak Ibu. Justru Petrus dan Yohanes ditangkap, bahkan dipenjarakan,
Kisah Para Rasul 4 ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Lalu, apakah keberanian Petrus dan Yohanes berkurang? Apakah keberanian Petrus dan Yohanes lenyap? Tidak. Justru pada Kisah Rasul 4 ayat 23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dia menemui teman-temannya, dia menceritakan pengalamannya selama di penjara, bahkan dia dikeluarkan dengan ancaman supaya nama Kristus jangan diberitakan, supaya kuasa Kristus jangan ditampilkan. Nah, bagaimana sekarang dengan kita? Kalau Rasul Yohanes itu dan Petrus itu ditangkap, di penjara, diancam, bagaimana dengan kita? Saat ini kita dicekam, kita ditawan oleh pandemi. Kita ditawan oleh COVID-19 yang sudah makin merajalela. Lalu, apakah berita Kristus harus ditutup sementara? Apakah Injil tidak diberitakan? Justru di tengah ini ada kesempatan yang luas. Barang siapa melihat kesempatan di tengah kesempitan inilah yang akan menikmati kemurahan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 dan 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu. Jadi ancaman sakit penyakit pandemi ini ancaman. Siapa yang tidak tertib di dalam new normal, ya bisa terpapar. Tapi bagaimana dengan kita? Jemaat berdoa, orang-orang berdoa, dan tidak hanya berdoa, dia yakin doanya itu ada kekuatan dan kuasa. Lalu mereka memberitakan Injil. Jadi ajak jemaat, ajak hamba-hamba Tuhan berdoa, dan tidak hanya berdoa, tetapi juga bekerja. Doanya apa? Berikan kepada kami keberanian. Bukan berdoa tok. Berikan kepada kami keberanian, artinya ada prakteknya. Keberanian untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan hebatnya Yesus di dalam dunia ini. Berani Bapak Ibu? Berani hamba-hamba Tuhan? Karena COVID-19 tidak bisa kita anggap sepele. Tetapi doa yang mengatakan berikan kepada kami keberanian, ya, di dalam ayat 29 dan 30, ya, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan. Nah, jadi di tengah suasana ketakutan ini harus kita jadikan peluang.
Di tengah kesempitan ini harus kita jadikan kesempatan yang luas untuk menawarkan Yesus kepada mereka. Tawaran yang pertama ialah Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus mampu menyelamatkan kita. Selamat bukan hanya nanti kalau mati masuk surga, itu ya pasti. Tetapi selamat di dalam kita berada di dalam dunia ini. Selamat dari sakit penyakit, selamat dari masalah, selamat dari kekurangan, selamat dari berbagai macam hal. Nama Yesus, bukan nama lain. Barang siapa berani memegang nama Yesus ini, dia selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Dan ini bukan slogan. Hanya doa ini loh. Jemaatnya berdoa, berikanlah hamba-hambamu. Berikanlah para aktivis gerejamu. Berikanlah leadermu. Berikanlah singermu. Berikanlah pemain musikmu keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, di kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus yang mampu menyelamatkan. Yesus mampu melenyapkan berbagai macam penyakit. Karena Yesus adalah tabib di atas segala tabib. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Dan di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Jaminan ini yang harus kita tawarkan kepada mereka. Karena barang siapa berani menawarkan kuasa Yesus, maka hidup mereka akan mengalir kuasa yang tak terbatas. Ada kuasa yang melekat kepada mereka-mereka yang memberitakan berita tentang hebatnya Yesus. Alkitab katakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, para aktivis gereja? Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, jemaat yang mengatakan setia? Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, baik atau tidak baik waktunya. Di saat COVID mencekam manusia, di saat COVID mencekam kehidupan kita, beritakanlah firman. Jaminan inilah yang harus kita tawarkan. Sekali lagi, setiap orang harus berani menawarkan. Karena barang siapa berani menawarkan kuasa Yesus, maka kuasa yang besar itu melekat dalam hidupnya. Orang yang berani mengabarkan Injil akan dilengkapi pula oleh kekuatan Allah. Kekuatan yang menyembuhkan. Ya, jadi kekuatan yang menyembuhkan. Karena kuasa Yesus ada di dalam hidupnya, mujizat akan terjadi. Maka kekuatan inilah yang harus kita kembangkan. Kekuatan inilah yang harus kita beritahukan kepada sanak famili kita, kepada saudara kita, kepada handai tolang kita,
bahkan kepada setiap orang yang kita temui. Tidak ada orang yang tidak takut dengan COVID. Maka di tengah ketakutan itu, beritahukanlah ada kuasa yang besar yang mampu menaungi kamu kalau kamu percaya dan menerima Yesus di dalam hidupmu. Kembangkan sehingga dalam kesempitan ini kita berani mencari kesempatan, menggunakan kesempatan untuk mencari jiwa. Tuhan punya rencana di dalam kehidupanmu. Jadilah saksiku, tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya jadi di gereja, tetapi berkembang sampai ke seluruh dunia ini. Selamat menggunakan kesempatan di tengah kesempitan, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikanlah pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita harus tertib, disiplin menggunakan protokol kesehatan. Dari GBS Haleluya Palur, ada 1B 5M yang harus kita perhatikan dan kita praktekkan. Yang pertama, berdoa. Lalu yang 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah mobilitas dikurangi. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengerjakan 1B5M ini, maka kita tidak menjadi orang yang menaburkan atau orang yang menyebarkan virus COVID, atau bahkan kita tidak akan terserang COVID-19 karena kita tertib dalam 1B5M. Yang kedua, pengumuman yang kedua, bagi peserta ibadah online, jangan pelit dong. Tekan like. Ya, kami sangat menantikan Bapak Ibu ikut ibadah, tekan like-nya. Sesudah itu, kalau memang firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, share kepada yang lain. Minimal 5 orang, maka Bapak Ibu akan diberkati dengan berkat yang melimpah. Yang ketiga, berikan komen dalam kolom komentar. Karena komen ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Apakah siaran ini dapat diterima dengan baik, kurang apa, berikan di komen supaya kami dapat memperbaikinya. Terus doakan ibadah online ini supaya ibadah online terus dapat berlanjut. Hari ini ibadah online di tempat-tempat rekreasi ditutup sehingga sulit untuk mengadakan ibadah online. Ya, terus doakan juga agar alat-alat yang digunakan ibadah online awet, tidak ada yang rusak. Lalu juga kru dari ibadah online doakan supaya sehat sehingga dapat mengerjakan ibadah online dengan baik. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan menaikkan syafaat-syafaat. Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Sudah berpuluh tahun Tuhan kami tinggal di bangsa ini. Sungguh kami menikmati sukacita damai sejahtera di dalam bangsa ini. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan bila saat ini terjadi banyak hal pada bangsa kami, baik bencana alam Tuhan, wabah COVID-19, maupun bencana-bencana yang lain. Kami tahu Tuhan, ini semua
adalah rencana-Mu untuk kebaikan kami semua. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat menyelesaikan segala permasalahan ini Tuhan. Dan lewat permasalahan ini Tuhan, kami semakin sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang patut kami sembah. Kami puji Tuhan. Terima kasih, dan biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang senantiasa Tuhan mengayomi masyarakat Tuhan. Terima kasih, kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai RT RW, serta legislatif Tuhan. Berkati mereka, dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau, dan mereka bekerja dengan hikmat dari surga untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan sekali lagi kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan baik. Kami percaya setiap peserta ibadah online Kau berkati dengan berkat yang melimpah. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa agar Tuhan memberikan kemurahan dan kekuatan serta kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami bersyukur Engkau telah berikan kepada Ibu Suheni kadar gulanya yang sudah dalam pemulihan Tuhan. Bapak Paulus Sugito, Ibu Sriono sedang dalam pemulihan. Pak Budi yang jatuh sudah dalam pemulihan. Lili yang sakit jantung sudah dalam pemulihan. Kami bersyukur Tuhan, bahkan Kau pulihkan pada hari-hari ini sehingga mereka dapat bersukacita bersama dengan kami dengan kegiatan yang hebat. Kami juga berdoa untuk Pak Doner yang operasi, untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh, Pak Sarjono yang stroke, Ibu Salami yang migrain, Ibu Ratmi yang sakit lutut, Ibu Wagini yang badannya lemes, Bapak Weli yang asam lambung dan ginjal, Ibu Nani yang jatuh dan tangannya patah. Mereka saat ini kami hadapkan di hadapan-Mu. Maka kami berdoa dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, Ibu Endang, Bude Marto, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, iman yang Kau tumbuhkan, sehingga dengan iman yang tumbuh, mereka dapat menikmati segala berkat yang telah Kau berikan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah ini. Kami akan mengadakan aktivitas kami masing-masing. Namun berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.